Assalamualaikum Kak Dekan. Assalamualaikum Prof. Selamat siang Prof. Salam. Selamat siang, Pak Dekan. Siang, Bu Prof, Mayani. Bu Dokter. Kita belum Pak Arif. bisa mulai ya, belum datang ketua ya, Pak Ketua ya. Iya. Profil. Mana profil? Yan, Udah dihubungi tadi, Yan, Rifai. Sudah Bu. Sudah ya, udah diberitahu ya. Udah, hari Senin itu Bu, udah Bu. Oke. Pak Yannya udah ada di FISIP itu, di lapangan bulu tangkis ya? Enggak. Oh ya. ya kayaknya di depan itu ada. Oh, yang di belakang iya. itu tanda taman. Background-nya Bu. Background-nya Pak ya. Oh, background. Ya. Iya, background. Ya. Ini alumni FISIP ya? Rifai alumni dari FISIP ya? Ya Bu, dulu di prodi perpajakan Bu, D3-nya Bu, diploma Oh, 3-nya. D3. S1-nya dari? S1-nya saya di Sidimpuan Bu. Oh, Sidempuan. Iya Bu. Pak Edison, siapa lagi ini? Sofian, Frida ya buka kamera yuk. Putri, Richard, Selamat sore Pak, Bu. ya Pak Freddy nih rajin deh nih, dia pun rajin deh nih. Apa nyusul ini kawan-kawannya nih? Pak Edison, Freddy ini rajin nih. Richard, siapa nih? Frida, ayah. Tergantung Bu Erika, Bu. Oh, tergantung ada pembimbingnya. Ya. Kalau nggak dikerjain gimana pula ya, Prof? Kawan-kawan yang lain mana ini, Rifai? Kok cuma ini? Ini Bu lagi japri satu persatu nih Bu. Sebenarnya semalam udah disampaikan Bu. Mungkin karena waktu masih aktivitas Bu ya. Rimu aja nggak ada, Rifai. Ya nggak ada. Ya buat 10 orang lah minimal. Pak Richard siapa ini ya pembimbingnya? Pak Profesor Badar sama Pak Bengkel Bu. Ya gitu saya kan. Pak Freddy, Kalau saya sama Pak Hatta Ridho dan Ibu. oh iya. Tidak pernah jumpa ya kita ya. Belum pernah. Masih progres Bu. Gimana Prof? Pak Ridho, Pak Dekan? Ya, gimana Bu Irma lah, atau dihubungi Bu Irma, menghubungi apa bisa dimulai nanti masuk karena waktu kita sudah hampir setengah jam. Mulai aja Bu, Prof tapi nggak bisa Bu. Oh, ya. Bu Irma nggak boleh lah Bu Irma, pimpin ya. Ini Lutfi dibuka ya kamera ya, Adelina dibuka kamera. Bentar ya, saya buka dulu daftarnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati penguji pada hari ini yaitu Ibu Profesor Dr. Erika Revida MS. Yang saya hormati Bapak penguji yaitu Bapak Dr. Hatta Ridho SS MSc. Dan saya hormati Muhammad Yan Rifai juga yang akan menyampaikan proposalnya pada proposal hari ini atau kolokium ya. Dan yang saya hormati para peserta yang hadir berpartisipasi, diharapkan nantinya pada
seminar Saudara Muhammad Ian Rifai. Dalam ujian seminar proposal, tesis, atau kolokium yang dilaksanakan hari ini akan dibagi 3 sesi, yaitu pertama, Saudara Muhammad Ian Rifai akan diminta untuk presentasi 10 menit saja. Yang kedua, nanti akan ditanggapi oleh para peserta, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Dan yang ketiga, sesi ketiga, para pengunjung akan menyampaikan saran, kritikan pada Muhammad Ian Rifai atas proposal yang sudah disampaikan. Baiklah, begitu sidang proposal hari ini, sidang seminar proposal tesis atau kolokium atas nama Muhammad Ian Rifai dibuka. Pada Saudara Muhammad Ian Rifai, silakan presentasikan PPT-nya 10 menit saja. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Profesor Sublihar MA PhD, yang saya hormati Dr. Tengku Irmayani MSI, yang saya hormati Profesor Dr. Erika Rifida MSI, yang saya hormati Dr. Hattarido Esos MSP, dan yang saya banggakan teman-teman yang telah bersedia hadir pada hari ini. Izin share Bu ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi Kejabatan Fungsional terhadap kompetensi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara. Perwujudan kebijakan reformasi birokrasi di negara Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 dengan jargon World Class Governance. Idealnya birokrasi Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan diimplementasikan berdasarkan kajian teoritis dan wacana yang mengarah pada 2 konsep utama model tata kelola yang ideal, yaitu tata kelola dinamis dan tata kelola keberagaman. Birokrasi Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi world class governance. Terdapat permasalahan yang melekat pada kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang masih belum optimal dalam peningkatan kapabilitas organisasi, kapasitas aparatur, dan kredibilitas layanan publik. Artinya dari permasalahan tersebut, kondisi saat ini menuntut untuk adanya transformasi pada organisasi birokrasi melalui debirokratisasi agar mewujudkan struktur organisasi yang sederhana tetapi kaya fungsi. Pelaksanaan dari Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia telah sampai kepada tahapan ketiga. Setiap tahapan yang tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024 dalam bentuk kebijakannya, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019. Sasaran reformasi birokrasi adalah organisasi pemerintah berskala besar yang cenderung kaku, konservatif, bad habitual, dan lamban. Pendekatannya berupa perampingan debirokratisasi, yaitu rasionalisasi ukuran struktur birokrasi untuk menekan pengeluaran anggaran negara dengan menganalisis ukuran organisasi yang akan disesuaikan atau dirampingkan. Selain itu, perampingan ini disebabkan banyak tugas di departemen atau lembaga atau pemerintah daerah yang seharusnya mampu dikerjakan oleh satu orang, tetapi malah dikerjakan oleh banyak orang secara bersama-sama. Bahkan dipandang sebagai tidak efisien dalam pengelolaan uang negara dan semakin tidak efektifnya kinerja aparatur.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara per Desember 2019, jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia mencapai 4.189.101 orang, dengan komposisi jabatan PNS seluruh Indonesia yang terdiri dari 11% pejabat struktural, 50,4% pejabat fungsional, dan 38,5% adalah fungsional umum. Dari data ini dapat dilihat bahwasanya jabatan fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan memiliki jumlah relatif kecil. Berdasarkan statistik pertumbuhan jumlah pejabat fungsional antara tahun 2019 sampai dengan 2019 hanya naik sebesar 5,86%, yang menegaskan bahwasannya untuk jabatan fungsional sepi peminat dan kurang berkembang. Lain halnya dengan jabatan struktural, berdasarkan data antara tahun 2011 sampai dengan 2019, terjadi peningkatan pertumbuhan jabatan struktural berkali-kali lipat, sampai sebesar 103,68%. Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa 38% dari 4,2 juta ASN sekarang dijalankan oleh jabatan administrasi, sehingga membebani anggaran negara dan memperlambat layanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi secara konteks dan konseptualnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan perampingan atau debirokratisasi, atau dalam versi roadmap reformasi birokrasi tahap 3 disebut dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa koordinasi dan komunikasi antar departemen atau lembaga pemerintah sulit dilakukan. Hal ini disebabkan semakin besarnya struktur dan jumlah pegawai, serta antar instansi yang tumpang tindih dalam tugas dan kewenangan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan cara memangkas struktur birokrasi menjadi 2 level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah 2 level tersebut menjadi jabatan fungsional. Pasca penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dampak yang ditimbulkan dari bergulirnya kebijakan ini mulai tampak terlihat, terutama pada aspek tata laksana dan tata kerja organisasi, maupun aspek aparatur. Timbul harapan akan adanya perubahan signifikan terhadap perilaku kerja, sistem kerja, bahkan sampai budaya kerja aparatur menuju transformasi paradigma yang lebih baik dan menuju arah yang lebih positif di mata masyarakat. Proses transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional yang diharapkan untuk lebih mempercepat proses pelayanan publik, kenyataan yang didapat menjadi kontradiktif, di mana aspek layanan mengalami kendala. Dampak dari pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan dalam skala yang besar bahkan telah sampai menyisir pada pola penjenjangan karir sebagai pejabat fungsional. Bahkan kebingungan pun melanda pemangku jabatan fungsional dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang baru. Padahal untuk aspek pengembangan kompetensi dan pengembangan karir bagi setiap pegawai ASN merupakan hak dan kewajiban. Tujuan mendasar dari pengelolaan manajemen ASN adalah ekspektasi terhadap terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi realita di lapangan menunjukkan hal yang kontraproduktif pasca pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan. Cita-cita menjadikan ASN yang profesional seketika sirna akibat dari pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan yang buta pemahaman atas tugas dan fungsi serta minim modal keterampilan yang relevan dengan jabatan yang diemban. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian, terutama untuk dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi pasca pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan, seperti efektivitas pelaksanaan kebijakan, perubahan paradigma, dan ekspektasi versus realitas dampak kebijakan di lapangan. Maka dari itu judul yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah analisis dampak kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional terhadap kompetensi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paranglawas Utara. Nah, untuk rumusan masalah tersendiri di sini dapat disampaikan bahwasannya bagaimana bentuk standar kompetensi jabatan, terutama untuk jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan. Yang kedua adalah bagaimana kondisi kompetensi terkini yang dimiliki oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan, serta bagaimana proses adaptasi
pasca pelaksanaan penyetaraan jabatan. Rumusan masalah berikutnya adalah bagaimana bentuk rencana aksi yang direncanakan oleh Pemda Padang Lawas Utara untuk mengatasi ataupun meminimalisir dampak negatif dari kebijakan penyetaraan jabatan. Untuk tujuan penelitian sendiri adalah yang pertama untuk menganalisis bentuk standar kompetensi, kemudian menganalisis kondisi kompetensi terkini, yang ketiga menganalisis proses adaptasi, dan terakhir adalah untuk menganalisis langkah kebijakan apa yang diambil oleh Pemda Padang Lawas Utara. Manfaat penelitian adalah bermanfaat dan berkontribusi dalam percepatan proses pelaksanaan transformasi jabatan. Yang kedua, bermanfaat dan berkontribusi sebagai bahan rujukan dan menyusun kebijakan pengembangan kompetensi SDM aparatur. Yang ketiga, bermanfaat dan berkontribusi kepada para pegawai untuk dapat lebih cepat beradaptasi, menyesuaikan, serta dapat mempermudah proses transformasi jabatan. Dan yang keempat adalah sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan di bab 2 di tinjauan pustaka dapat disampaikan bahwasannya ada beberapa kajian terdahulu ataupun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan pijakan dasar dalam penelitian ini, seperti dari Fitrianing Room, Luciana dan Liliana yang mengambil judul pengembangan karir jabatan fungsional, serta Nur Hesti Tunggal Muhlisin yang mengambil judul penyederhanaan struktur organisasi, sebuah tinjauan perspektif teoritis dan empiris pada kebijakan penghapusan eselon 3 dan eselon 4. Serta Martalina yang mengambil judul analisis dampak pengembangan karir pegawai negeri sipil pasca pelaksanaan pemindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Definisi konsepnya yang saya ambil dalam penelitian ini adalah konsep organisasi, jabatan, dan kompetensi. Untuk landasan teori, di sini yang menjadi landasan adalah pemantauan kebijakan Persiden, di mana kita akan melihat proses tahapan pemantauan yang dimulai dari masukan, proses kebijakan, keluaran, dan dampak dari kebijakan. Kerangka berpikirnya adalah melihat prakondisi sebelum kebijakan, masuk tahap berikutnya yaitu pelaksanaan implementasi, kemudian melihat output hasil dari kebijakan, dan melihat dampak, baik dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan, terutama terhadap dampak terhadap kompetensi PNS. Dalam bab 3, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara, melalui informan, serta pencarian dokumen historis dan data statistik. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel, jurnal ilmiah, majalah, dan buku, serta kajian akademis. Ini time schedule untuk penelitian, insya Allah di Agustus akan, atau di Juli akan seminar hasil penelitian. Untuk informan sendiri ada 12, terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian, Kabak Organisasi, Kepala Bidang Penilaian Kinerja, serta 8 orang pejabat fungsional yang terkena dampak dari penyetaraan jabatan, serta para pegawai yang bertugas di luar BKPSDM yang sedang mengakses layanan kepegawaian. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu wawancara, pengamatan, atau observasi, dan studi dokumentasi. Untuk wawancara kita akan menentukan terlebih dahulu ada informan kunci dan informan tambahan. Sedangkan pengamatan kita akan, peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan melakukan pengamatan dan melaksanakan tugas seperti halnya informan ataupun para partisipan yang lainnya. Untuk studi dokumentasi, di sini peneliti akan mencoba akan mempelajari peraturan pemerintah, Permen atau peraturan daerah, dokumen Grand Design, dokumen Anjap dan ABK dari Badan Kepegawaian Daerah, serta dokumen surat dinas atau korespondensi, serta data
statistik pegawai negeri sipil. Untuk teknik analisis data ada 3, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Di reduksi data akan melakukan ringkasan dan topik utama, mengambil topik penting yang untuk difokuskan, serta pengurutan data. Di penyajian data akan melakukan mendeskripsikannya dalam bentuk narasi singkat, dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau flowchart. Sedangkan kesimpulan akan ditas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan presentasi proposal penelitian saya. Di sini melalui dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji, saya mohon bimbingan, arahan, serta petunjuknya agar proposal penelitian saya ini bisa sedia kalanya memenuhi sistematika yang ada. Dan kepada teman-teman semuanya, mohon juga saran dan kritikannya. Mohon maaf atas segala penyampaian ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup banyak ya PT-nya. Baik, sudah kita dengarkan sama-sama presentasi proposal dari Muhammad Rifai. Karena ini Anda Prof. Rika ada mau meninggal ya, Prof. Melayat ya. Jadi saya persilakan dulu, Prof. Silakan Prof. Masukan saran boleh ya, Pak Hatta. Pak Dekan ya, izin Pak Dekan ya, melayat tiba-tiba nih. Terima kasih untuk Ibu Irma. Terima kasih Pak Dekan juga ya. Atas kesempatan diberikan pada saya duluan ya. Baiklah Saudara Muhammad Rifai ya. Yang pertama judul ya. Judulnya kalau kata dampak itu biasanya sifatnya negatif ya. Padahal dampak itu kan ini kalau judulnya ini kan bagus ya. Artinya miskin struktur kayak fungsi kan gitu ya. Arahnya kan ke sana ya. Ya penyetaraan ya, maksudnya mungkin bukan penyetaraan ya, apa namanya ya, perampingan lah barangkali di sini ya, yang dari jabatan strukturalnya banyak ke jadi sedikit ya, lebih banyak jabatan fungsional gitu ya. Jadi kenapa enggak misalnya judulnya analisis kebijakan perampingan ya, jabatan administrasi ke jabatan fungsional, itu saran saja ya, nanti diskusikan ke pembimbingnya ya. Lalu menurut saya analisis itu enggak perlu lagi. Karena memang S2 itu harus menganalisis, nggak bisa enggak ya. Kalau S3 menemukan ya novelty, kalau S2 menganalisis ya. Mungkin ini bahasanya bisa sempurnakan lagi ya. Apakah misalkan ya kebijakan perampingan ya. Perampingan kan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional ya. Nah, terhadap ini biasanya kata terhadap 2 variabel. Biasanya kalau terhadap ini 2 kuantitatif biasanya ya. Karena saya lihat kan di kualitatif ya. Kalau kualitatif biasanya dalam meningkatkan kompetensi gitu ya. Supaya jangan kelihatan 2 variabel. Karena kalau pakai kata terhadap itu biasanya A terhadap B itu 2 variabel. Sehingga menggunakan cenderung statistik kuantitatif. Tapi ternyata kualitatif, kalau kualitatif dibuatlah judul yang kualitatif, 1 variabel saja. Ya, sarannya 1 variabel saja ya, itu yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya panjang sekali sampai 17 halaman ya kan. Panjang sekali ngalor ngidur gitu ya kan. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang ya. Mungkin kalau latar belakang itu 6 halaman pun udah cukup, fokus pada masalah. Fokus pada pentingnya judul gitu loh, pentingnya kebijakan perampingan gitu ya, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pentingnya dalam meningkatkan kompetensi pegawai gitu kan. Nah, itu situ aja fokus. Itu. Lalu masalahnya apa? Masalahnya masih banyak, jabatan struktural, jabatan administrasi ya. Ini masalahnya juga di Padang Lawas misalnya, berapa jabatan struktural atau jabatan administrasi di Padang Lawas gitu kan.
Nah, itu apakah itu juga masih gemuk gitu ya? Itu menjadi masalah juga ya. Itu yang kedua latar belakangnya. Lalu yang ketiga, perumusan masalahnya ujuk-ujuk gitu bahasa Jawanya kok lari ke bentuk standar kompetensi, kondisi kompetensi gitu. Kenapa nggak ke judul gitu ya? Misalnya judulnya adalah dampak kebijakan penyetaraan. Tentu perumusan masalahnya bagaimana dampak kebijakan. Nah, kan gitu ya. Tinggal menambah kata bagaimana saja kalau dia kualitatif. Ini kok muncul bagaimana bentuk standar kompetensi, bagaimana kondisi kompetensi. Ya, ini kan udah lari dari judul gitu loh ya. Jadi perumusan masalah itu sesuaikan dengan judul ya. Supaya judul itu betul-betul dibahas. Karena kan rumusan masalah itu yang akan dibahas nanti. Jadi kalau rumusan masalahnya lain, nanti judulnya malah nggak dibahas nanti dalam pembahasan ya. Demikian juga dengan tujuan penelitiannya, sesuaikan dengan judul ya untuk menganalisis apa gitu ya. Untuk menganalisis judul kan gitu kan, judulnya apa nanti dipastikan menganalisis bla 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 gitu kan. Dan rumusan masalahnya bagaimana judulnya, bagaimana bla 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 judul gitu ya. Bukan misalkan ujuk-ujuk bagaimana proses adaptasi pegawai, bentuk standar kompetensi gitu ya. Sesuaikan dengan judul perumusan masalahnya ya. Dan tujuannya juga. Lalu masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pastinya kan ini pisau analisis ya. Pisau yang akan dibawa atau dipegang oleh Yan ya ke lapangan kan gitu. Idealnya seperti apa gitu ya kan. Tentu ini kan kalau kita lihat arahnya adalah reformasi birokrasi kan. Nah, tentu grand teorinya reformasi birokrasi dulu pertama. Setelah setelah penelitian yang mendukung itu dibahas dulu reformasi birokrasi, ya kan? Setelah penelitian terdahulu itu dua-dua langsung reformasi birokrasi gitu yang harus dibahas ya, bukan organisasi ya, jauh sekali organisasi karena kan ini kan reformasi ya. Reformasi birokrasi yang dulunya gemuk menjadi ramping, kan gitu kan? Ya kan, reformasi birokrasi itu kan intinya ada reformasi perilaku, kan gitu kan? Reformasi kelembagaan, reformasi struktur atau metode, ya kan? Ada 3 itu reformasi. Saya kan ngajar manajemen pembangunan kan bisa jelaskan itu ya tentang reformasi administrasi itu ya. Jadi tentu organisasi itu terlalu jauh berkaitan dengan judul, ya kan? Reformasi birokrasi lah yang menjadi pisaunya gitu kan. Di dalam reformasi birokrasi itu ada banyak di situ, termasuk di situ yang miskin struktur kaya fungsi, ya kan. Kemudian ada lagi downsizing, ya kan. In search of excellence, ya. Apa Friedman, teori Friedman itu ya. Efisiensi ada 3 atau 4 tuh ya. Efisiensi, in search of excellence, downsizing, ya kan. Downsizing itu kan perampingan gitu ya. Nah itu saja teori Friedman diambil, ada 4 indikator reformasi birokrasi yang sebenarnya bisa menjadi pegangan lah untuk Rifai membahas judulnya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi tinjauan pustakanya sesuaikanlah dengan tujuan dan judul dari Rifai ini ya. Gitu ya. Demikian juga dengan kerangka berpikirnya, masuk ke pertama masuk ini kepalanya reformasi birokrasi, ya kan? Baru misalkan di sini downsizing tadi, jabatan struktural ke jabatan fungsional, lalu efisiensi dia, ya kan? Efisiensi kan dan kompetensi terakhir, karena kan outputnya kompetensi ya judulnya ya, gitu kan? Nah, kompetensi gitu ya. Nah itu, lalu yang berikutnya ya. Informannya ini sebenarnya masyarakat ada nggak di sini? Nggak ada masyarakat ya, pegawai ya. Apakah ini bukan maling teriak maling ini? Ya, ini kan perlu juga ditambah, jangan hanya pegawainya yang ditanyakin ya. Mungkin bisa juga lembaga-lembaga, misalkan LSM di bidang administrasi, ya kan? Birokrasi misalnya atau masyarakat bisa juga yang pada saat itu meminta pelayanan ya, kenaikan pangkat misalnya, ini kan di BKD ya, kenaikan pangkat dari ASN yang lain ya, ASN yang ada yang berurusan
kenaikan pangkat nih di BKD khususnya mutasi misalnya, itu bisa juga sebagai informan ya, supaya apakah mereka sudah berkompeten ya kan, Iya, Bu. dengan adanya peralihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional ya. Tapi saya mau tanya, memang di Padang Lawas sudah dilakukan itu penambahan jabatan fungsional? Jangan-jangan belum? Gimana? Udah ada kah jabatan baru yang sebelumnya kan yang ada arsiparis, pustakawan, guru. Maksud saya jabatan administrasi yang struktural ini yang pegawai biasa, ada nggak penambahan? Misalnya apa? Ahli perencana, ada nggak? Udah ada nggak seperti itu di Padang Lawas ini kira-kira, Rifai? Untuk awal tahun sudah kita sampaikan untuk kebutuhan jabatan fungsional ke masing-masing instansi pembina. Saat ini yang sudah keluar persetujuan dari instansi pembina itu sudah kita teruskan ke Menpan untuk keluar penetapan kebutuhannya, Bu. Ini berarti belum dilaksanakan ya? Masih wacana gitu? Belum dilaksanakan, ada penyetaraan jabatan. Kalau penambahan kebijakan penyetaraan jabatan belum ya? Belum dilaksanakan, ada tambahan jabatan baru misalnya tenaga ahli perencana di Bapeda misalnya. Ada nggak itu? Udah ada belum di Padang Lawas? Kalau penambahannya belum ada, Bu, tapi kalau kebutuhannya sudah kita sampaikan, Bu. Nah, itu masalahnya. Bagaimana nanti Rifai mengukur, karena belum dilaksanakan tuh gimana kompetensinya, mengukur kompetensi pegawai yang ini gitu loh, yang sudah pindah dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Nah, itu kan perlu dipikirkan juga karena belum dilakukan kan gitu kan. Masih wacana kebijakannya gitu. Nanti bisalah didiskusikan lagi ya. Barangkali itu saja dulu Ibu Irma. Saya kembalikan Bu Irma. Terima kasih, Prof. Prof, Saya mohon izin boleh ya, keluar boleh. ya. Ya, Oke, silakan, makasih ya. Bu. Silakan, Makasih, Prof. Bu. Makasih ya. Oke, sampai Oh. jumpa. Ya, Prof. Oke, Prof. Makasih, Prof. Sama, oke. Baik, Muhammadiyah Rifai ya, sudah dapat masukan dari Prof. Rika. Selanjutnya kita kasih kesempatan pada kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Silakan. Ada Beni, ada silakan. Ready. Ini nggak nampak orangnya. Sofian, Edison, silakan. Kasih saran, pendapat untuk kawannya. Silakan. Ada Pak Edison. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kita kuliah kok ada Pak Edison, semangat. Silakan Pak Edison. Ya, selamat dulu Pak Muhammad yang Rifai. Ini yang karena ini yang baru pertama, Bu, yang baru dari kami. Ya, mudah-mudahan juga selesainya cepat dulu ya. Oke, Pak. Ini memang terus terang kita mau sangat tertarik sih sebenarnya mengenai judul tesis ini karena apalagi kalau saya pribadi itu kan saya sangat awam ini urusan birokrat nih ya, tetapi yang saya lihat itu saya lihat seperti di Pemprov, saya nggak tahu ini bagaimana Pak Yantriva ini, artinya ada yang sudah dipindahkan menjadi fungsional tetapi malah kasak kusuk gerasak gerusuk lagi untuk mencari kembali ke struktural gitu. Ini apa persoalan psikologis atau bagaimana? Apakah persoalan pendapatan atau bagaimana kan gitu ya? Ini mungkin perlu juga barangkali nanti lebih diperdalam karena ini kan masalah apa ya? Saya lihat juga ada faktor psikologis juga di sini ya kan, yang namanya jabatan kabid ya kan,
Kan kalau di pesta pun agak berpengaruh juga itu Pak Yan. Nah ini apakah ada faktor psikologis juga di sini sehingga masih juga saya lihat ini tidak pada ke fungsinya, ke fungsionalnya kan begitu ya, masih tetap sepertinya ini kebiasaan untuk move on ini barangkali saya lihat ini. Saya juga bingung ini apanya. Apa ini, bagaimana ini fungsional ini, bagaimana yang di struktural ini ya kan? Yang fungsionalnya bagaimana? Karena kemarin itu di Pemprovsu begitu dilantik semua yang fungsional, habis itu apa namanya, bergerilya semua lagi balik. Bergerilya untuk masuk ke struktural. Saya mungkin perlu mendapat masukan dari Pak Ian sebetulnya apa sih ini apanya nih. Itu aja barangkali dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Son, sangat bagus. Silakan mungkin fokusnya yang dipertanyakan Pak Sony. Mana sebenarnya fokus Pak Ian Rifahin? Ya, silakan. Apakah juga satunya, mananya, silakan. Baik, terima kasih Bang Edison atas pertanyaannya. Mengapa jabatan fungsional tidak begitu prestisius bila dibandingkan dengan jabatan struktural? Seperti yang di awal di latar belakang yang telah saya sampaikan, bahwasannya tren pertumbuhan jabatan struktural itu begitu tinggi dibandingkan jabatan fungsional. Apalagi setelah kebijakan penyetaraan jabatan ini masih ada rasa insecure lah istilahnya ya, rasa fungsional. Hal ini mengakibatkan mereka berusaha kembali Bang. Iya. Nah, itu yang disampaikan Pak Edison. Jadi ya, mereka Pak memang Rifai ini mau lihat yang mananya. Lihat. Iya. Jadi sampai memang ke sananya dilihat. Iya, memang mereka berusaha kembali ke jalur ke jalur jabatan struktural. Karena kenapa? Dampak dari kebijakan ini memang mengakibatkan pola pembinaan karir ini yang belum jelas. Baru masalah kesejahteraan pun masih belum jelas. Belum ada bentuk-bentuk kebijakan tambahan setelah diluncurnya kebijakan ini. Jadi banyak pejabat fungsional hasil dari penyetaraan ini masih mengerjakan hal-hal yang berbau manajerial dan operasional. Jadi istilahnya kalau kami di sana Bang itu fungsional rasa struktural. Iya. Jadi mereka masih belum move on lah. Yang seperti Abang sampaikan tadi, belum move on. Tapi seiring berjalan Bang ini, pemerintah melalui Menpan sudah mengeluarkan beberapa produk kebijakan setelah pasca penyetaraan ini. Tapi memang perlu pemahaman tersendiri dari Pemda dan beberapa stakeholder, terutama BKPSDM, untuk sama-sama membangun dan membuat suatu grand design di mana jabatan fungsional lah yang dijadikan sebagai layer utama dalam pembangunan dan pengelolaan kebijakan seperti pembangunan dan perekonomian. Nah, yang selama ini itu selalu dipegang oleh para pejabat struktural. Jadi nanti pejabat struktural itu hanya memegang aspek manajerial dan operasional, sedangkan aspek teknis itu akan dipegang oleh pejabat fungsional. Mungkin itu Bang jawaban atas pertanyaan Abang. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Edison, tambahan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Silakan yang lain nih. Ini ya, kan jabatan fungsional juga. Jadi Kak. Tahu Afrida, silakan nih. Ya Ibu. Ya, silakan Afrida. Ya, mungkin selamat kepada Pak Rifai yang pertama kali dari angkatan kita yang sempro ya. Kami turut senang dan mudah-mudahan didoakan kami nyusul. Jadi mungkin ini sedikit
yang seperti Pak Edison bilang tadi, memang di kita banyak yang memang dari struktural itu di Pemprov pindah ke fungsional yang kemarin dilantik. Tapi yang saya tanyakan juga, apakah nanti Pak Ian Rifai juga akan meneliti gitu. Soalnya di Pemprov itu masalahnya struktural itu apa ya, sebagai koordinator dari fungsional itu sendiri gitu. Menurut yang saya tahu, sebagai koordinator gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti struktural itu masih di atas dari fungsional gitu. Itu gimana menurut Pak Ian Rifai, apakah diteliti juga? Terus satu lagi yang saya tanya, kan tadi ada dibilang informan kunci, informan tambahan. Itu apakah saya juga mau belajar juga gitu ya, untuk yang tesis saya, apakah itu ada diambil dari teori gitu, sehingga disebutkan informan kunci atau informan tambahan. Mungkin itu dari saya, Pak Rifai. Selamat ya Pak Rifai, terima kasih. Nah, baik, bahkan Pak Rifai kata Pak Brida. Baik, terima kasih Kak Fida ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mengenai adanya subkoordinator ataupun koordinator, itu adalah bentuk sebuah tambahan tugas pada masa transisi ini, Bu. Jadi itu bukan suatu hal yang bersifat manajerial, itulah sementara yang menjadi transisi pada aspek manajerialnya sebelum perpindahan antara jabatan struktural ini ke fungsional menjadi klop. Jadi itulah fungsi dari subkoordinator ini. Sebagai jabatan atau penjembatani proses transisi antara struktural ke fungsional, dari manajerial ke lebih teknis. Itu mungkin jawaban saya yang untuk nomor 1. Mengenai informan kunci dan informan tambahan, informan kunci ini saya ambil dari buku metode penelitian kualitatif. Di situ informan kunci artinya informan yang secara langsung sesuai judul itu yang terdampak terhadap kebijakan. Sedangkan informan tambahan adalah seseorang atau sekelompok yang memiliki hubungan intens dengan informan kunci, tapi juga masih memiliki relevansi dengan penelitian. Dan informan tambahan ini juga memiliki kapabilitas, serta kompetensi yang berkaitan dengan penelitian kita. Mungkin itu saja, Bu Kak Fida, untuk jawabannya. Mohon maaf kalau kurang puas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai. Beda ya. Ada lagi dari Pak Freddy? Satu lagi. Baik Bu, terima kasih Bu Irma, dan sukses selalu buat Bang Rifai yang sudah buka celah dari angkatan kita. Jauh-jauh, ternyata yang paling jauh itu yang pertama ya. Saya kirain Bu Fida yang paling dekat ke USU itu. Ya, sering dia ke fisik, sering dia ke Sukeng. Jadi kayaknya. Ya, jadi kalau saya dengar tadi ya, sedikit-sedikit sih saya memahami ya tentang kebijakan-kebijakan mutasi perpindahan kebijakan struktural menjadi fungsional seperti ini. Ya mungkin banyak dilema lah bagi PNS itu sendiri gitu. Kenapa? Karena begini, kita juga memikirkan masa pensiun gitu ya. Seketika jabatan struktural yang sudah disetarakan ke fungsional, ini menjadi menurut saya ya, strukturnya dari atas sampai bawah itu kurang jelas gitu ya, fungsionalnya itu. Di provinsi ya, khususnya di provinsi ya. Jadi di provinsi itu, di tempat kami itu, di sekretariat DPRD itu, kita tidak ada namanya, kalau dulu namanya kasubag ini, kasubag hukum, kasubag persidangan, kasubag program. Tapi sekarang kita itu semua hanya dengan bahasa analis kebijakan. Gitu.
Nah ini mungkin salah satu masih dalam penyempurnaan di provinsi ini gitu. Tidak ada pembidangannya gitu. Semua analis kebijakan dan penempatannya pun melalui penugasan dari kepala dinasnya, bukan langsung dari gubernur gitu. Nah, maksud saya di sini saya tidak terlalu masih belajar ya dalam menyusun struktur tesis ya. Tapi dalam secara isi dari Bang Rifai ini kira-kira saya juga menyampaikan masukan juga bahwa untuk promosi dari katakan staff ya. Sekarang namanya apa ya Bang Rifai? Staff itu pelaksana ya. Pelaksana ya. Ke fungsional yang ketika itu kosong gitu. Itu menjadi susah gitu ya. Nah, di mana di situ syarat-syarat itu ya harus mempunyai apa namanya? Ujian kompetensi ya kalau nggak salah. Nah, ujian kompetensi ini juga entah kapan gitu. Itu sangat dinanti juga oleh PNS-PNS ya seperti kami inilah yang pengen itu berkarir gitu. Namun ya kita tidak jelas. Di tempat kami juga ada 3 jabatan fungsional yang setara dengan eselon 4 itu, tapi tidak pernah dilantik itu. Maksud saya begini, kalaupun misalnya Mas Rifai dalam hasil penelitiannya itu kira-kira mendapatkan solusi, kira-kira kan, mau dong dibagi gitu ya, dibagi dong kira-kira gimana cara-caranya gitu, kiatnya gimana gitu. Misalnya kita mengasih saran kepada pemerintah pusat gimana supaya jabatan-jabatan ini terisi gitu. Apakah dengan ujian kompetensi? Apakah ujian kompetensinya bisa dilaksanakan oleh cukup pemerintah daerah aja, nggak harus sampai ke LAN, sampai ke ini gitu. Dan tahap-tahapnya kalau bisa itu kompetensinya itu memang benar-benar tepat sasaran gitu. The right man in the right place sesuai dengan kompetensi pendidikannya gitu ya. Kira-kira begitu, orang komunikasi, orang teknik ya, teknik gitu. Kira-kira begitu masukannya. Selamat Bang Rifai, semoga sukses terus sampai seminar hasil dan kita bisa sama-sama wisuda bersama. Makasih Dokter dan Bang Rifai dan kawan-kawan. Baik ya. Jangan pula dia duluan proposal, Pak Fredika yang duluan di tak pula nanti itu ya. Silakan jawab Pak Rifai. Silakan. Apa dia? Baik. Ya. Bang Freddy, mungkin ada sedikit terima kasih atas masukan dan pertanyaannya ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini mengenai masih kebingungannya ya bagaimana pola kerja dan hubungan kerja antara seorang fungsional dengan atasannya. Memang penyederhanaan birokrasi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah penyederhanaan organisasi, yang kedua adalah penyetaraan jabatan, yang ketiga ini belum dieksekusi, yaitu penyesuaian sistem kerja terbaru. Ya, di sistem kerja terbaru ini kita sudah berubah total pola hubungan dengan atasan. Jadi ini masih belum dieksekusi. Di beberapa daerah masih menyusun format dan formulanya. Kedepannya itu sistem kerja fungsional itu sudah seperti tim squad. Sudah seperti tim tersendiri langsung di bawah arahan masing-masing JPT. Jadi mereka istilah dibilang itu task force, tim khusus. Jadi lebih tetap komunikasinya dengan pimpinan tinggi, tidak melalui lagi hierarki, melalui kasubag, kepala bidang ataupun sekretaris. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua memang kita akui mengenai bagaimana perubahan dari jabatan pelaksana ke fungsional itu memang kita akui sangat sulit sekali. Tapi sebagai best practice kami di BKPSDM Padang Lawas Utara, itu cuma masalah komunikasi dengan instansi pembina jabatan fungsional masing-masing. Contoh, untuk damkar
dan Satpol PP, kami sudah membangun komunikasi dengan Kemendagri. Hanya butuh waktu 2 minggu, analisa kebutuhan itu sudah keluar dan disampaikan ke Menpan untuk langsung dilantik. Sedangkan untuk uji kompetensinya sudah difasilitasi, Bang. Jadi sebenarnya ini tergantung bagaimana instansi pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan baik dengan instansi pembina masing-masing. Tetapi bagaimanapun pada saat ini setelah keluarnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di sini instansi pembina malah didorong kembali untuk turun ke daerah, memberikan diseminasi ataupun sosialisasi lebih mendalam tentang jabatan fungsional ini. Mungkin inilah Bang yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya mungkin kalau kurang puas bisa kita diskusikan lebih di waktu yang akan datang ya Bang ya. Terima kasih Bang. Siap Bang, makasih Bang. Baik, kita sudah dengar ya dari 3 orang saya hadir ya. Oke, selanjutnya hormat mau kami persilakan kepada Ketua Bapak Asri. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dokter. Sorry saya ngunyah ini kacang dari Ule Kareng. Oh, Betul Mansur. Pak Ian ya. Ya Pak. Yang Ripai di BKPSDM di Padang Lawas Utara ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, jadi pertanyaannya tadi sudah ditanyakan, coba ditegaskan lagi, apakah Permenpan 17 2021 itu sudah dilaksanakan di sana, impasing itu, penyetaraan? Sudah Pak, itu sudah kita laksanakan dan sudah kita eksekusi pada tanggal 31 Desember tahun 2021 Pak. Jadi itu tadi jawabannya salah. Kepada Bu Prof tadi salah jawabannya, maksudnya dibilang belum. Langsung jawab tadi Pak. Salah tadi itu. Itu. Karena memang kalau jawabannya belum ya ganti judul, Pak. Iya, kan gitu kan. Entah ini ya kan. Nah, iya. Dia jadi evaluasi ex ante ketika itu belum dilaksanakan. Tapi kalau sudah, bisalah masuk dia dampak. Dampak itu sebenarnya seperti mata kuliah itu ada 2. Dampak yang bagus itu namanya impact, dampak yang jelek namanya efek. Kok pendapatan berkurang itu efek. Impact-nya mungkin indeks reformasi birokrasinya itu bisa meningkat. Jadi dasar Bapak meneliti juga misalnya capaiannya. Di indeks RB yang 8, Bapak bisa tanya itu ke Bapeda. Bapeda atau Kabak Ortalannya, itu tiap tahun Menpan itu mengirimkan satu-satu kepada daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Itu capaian RB-nya kan banyak itu dari 8 faktor pengungkit itu. Itu banyak yang menilai. Misalnya kalau indeks persepsi korupsi yang menilai siapa? Indeks pelayanan publik yang menilai siapa? Indeks merit sistemnya itu BKN dan sebagainya, BKN. Nah, jadi itu mesti ditampilkan datanya sebagai pijakan Bapak mau meneliti di Padang Lawas Utara karena begini. Karena ada indeks reformasi gini, sementara salah satunya adalah penataan organisasi, yaitu area dari 8 area itu, area yang ketiga adalah penataan organisasi. Sebagai bagian dari, kalau grand design Bapak sudah cukup ulas, sudah banyak di sini ya. Tagline-nya itu sebenarnya world class birokrasi. Bukan world class governance, tapi world class birokrasi, yaitu dynamic birokrasi. Sampai 2024, itu fase yang ketiga itu adalah dynamic birokrasi, dan selanjutnya world class itu sudah yang agile. Apa itu agile government? Itu transformasi dari paradigma pelayanan publik itu. Dari publik, Bapak kan singgung ini masih yang ada nuansa old public administration, OPA, kemudian NPM, NPA dan sebagainya, itu sampai kepada agile ya. Agile government, yaitu pemerintahan yang transformatif yang sesuai dengan grand design reformasi birokrasi tadi. Nah, jadi itu tadi datanya ya. Kemudian
kenapa milih di Padang Lawas itu belum tergambar. Ternyata karena sudah diimplementasikan, itu yang harus Bapak masukkan jawaban tadi di awal. Ya, di alasan implementasi bukan karena saya bekerja di sana, saya nampak langsung nggak bisa dijadikan alasan. Tapi kalau ada faktanya di sana terjadi impact dan efek atau salah satunya, nah itu bisa dijadikan alasan untuk membuat penelitian ini gitu. Ya. Nah, lalu misalnya tadi kalau sebenarnya belum dilaksanakan, saya mau usulkan Medan aja gitu. Kenapa? Karena Medan 2021 juga ada meresponnya sampai kepada perwal-perwal tentang itu udah keluar, yaitu perwal 49 tentang pelaksanaan kompetensi tadi. Yang bisa dikonversi misalnya kalau Pak Ripai itu mengikuti kuliah, Bapak itu setara dengan misalnya 10 JP, jam pelajaran. Yang pakai 10 seharusnya mengumpulkan 20 JP kalau mau naik pangkat. Ya, itu kan sudah ada Permenpannya tahun 2021. Itu Medan udah buat, saya nggak tahu di Padang Lawas nggak tahu. Karena saya ikut diskusi sih di sini, merumuskan itu gitu. Nah, jadi ikut seminar internasional ada JP-nya. Dan itulah dasar untuk mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat. Nah, gitu ya. Lalu tentang penyetaraan ini memang dampaknya pasti ada di mana-mana ya. Sekali lagi perlu juga nanti ditelusuri apa maksud kebijakan ini. Ketika mulai diluncurkan, kebijakan ini bermaksud untuk mencapai tadi grand design tadi untuk birokrasi yang katakanlah lebih melayani, lebih lincah seperti itu, tapi tidak mengurangi pendapatan. Tidak mengurangi pendapatan. Ya. Kemudian untuk mencegah supaya terjadi bongkar pasang karena alasan politik. Pak Yandri Pak ini kerjanya mengkritik saja sama Bupati. Bupati nggak senang. Nah, coba itu diapakan? Nggak bisa. Kalau udah fungsionalnya turun kan nggak bisa. Mesti ada dasar ya. Justru kalau udah fungsional itu udah kuat ya. Udah kuat. Cuma yang dikhawatirkan efeknya pendapatan tadi. Apakah sama ketika strukturnya hilang, dia misalnya kabid atau kabak, dia kemudian hilang dan kemudian menjadi administrator, yang disebut koordinator tadi oleh Bu Afrida tadi itu dibuat saja seperti itu untuk menghibur, untuk transisi tadi kan itu kan. Koordinator pengawas gitu. Sebenarnya kan dari segi apa nggak ada. Tapi kalau misalnya ada sistem remunerasinya, ya sistem remunerasinya TPP itu tambahan penghasilan pegawai itu berbasis kinerja sudah dibuat, itu nggak ada masalah lagi. Nah, jadi semuanya memang berbasis kinerja karena itu tadi penataan organisasi itu ya situ, di situ tadi ya reformasi birokrasi tadi. Jadi makanya supaya ini dan kemana-mana ini tentang impact saja ataupun efek atau disebut dampak ya. Dampak itu adalah hal yang termasuk diukur dalam evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan setelah ada implementasi. Kalau mulai dari perencanaan, pelaksanaan itu namanya analisis. Ya, analisis. Tapi kalau sudah misalnya udah dampak gitu kan, udah dianalisis dampak lagi gitu. Berarti sudah ada yang terdampak. Ah, kalau belum ada yang terdampak itu tadi nggak bisa. Tapi ternyata setelah saya tanya ulang rupanya ada. Karena Bapak tadi menjawab pertanyaan Bu Afrida dan lain-lain itu menjawab bahwa di Padang Lawas sudah rupanya sudahnya. Kan gitu kan. Jadi harus penegasan lagi. Jadi nanti dalam memilih informan tadi yang juga tanyakan Prof. Erika juga sesuai ini. Sesuai walaupun ini lokasinya ingin melihat dampaknya itu di sekitar Bapak secara faktual ya. Secara faktual ada nggak dampaknya misalnya untuk dalam organisasi BKS PSDM misalnya seperti itu ya. BKD PSDM. Ada nggak di kalangan ini? Karena ini kualitatif ya. Itu sesuai dengan kecukupan informasi. 12 berapa nih? 12 pun Bapak bikin, kalau informasi belum cukup, Bapak bisa tambah lagi. Tapi kalau misalnya 8 saja udah cukup informasinya, nggak perlu Bapak banyak-banyak. Itulah kualitatif, dia harus mendalam dan cukup informasinya. Karena instrumennya itulah Bapak, nggak bisa Bapak bikin kuesioner hanya berpanduan pada panduan itu saja.
udah selesai nih 10 pertanyaan ini. Saya sudah Iya. konsultasi sama Bapak 10 ini udah dapat. Tapi kalau ternyata ada informasi yang diperlukan, Bapak nggak perlu berpegangan pada panduan wawancara. Karena di kualitatif itu instrumennya itu adalah si peneliti sendiri. Peneliti. Iya, si peneliti. Ya. Jadi si peneliti itulah sebenarnya yang menentukan, kemudian hasilnya itu baru dia pertahankan pada saat ujian. Jadi cukup nggak cukupnya nanti peneliti itu yang tahu. Bukan kita penguji atau apa, kita cuma kasih saran sampai misalnya seminar hasil gitu kan. Padahal pada saat ujian ya Bapak pertahankan. Ya. Bapak pertahankan apa argumen Bapak kenapa bilang itu cukup atau itu nggak cukup itu ya. Jadi sekali lagi saya kira ini hal yang bagus karena saya yakin manfaatnya itu lebih bagus lagi kalau penelitian itu banyak seperti ini yang sedang berlangsung. Ya, tapi kebijakan itu membingungkan sehingga sampai sekarang pun udah 2 tahun berjalan itu masih harus sosialisasi lagi. Nggak ada SPM-nya misalnya standar pelayanan minimal dari Kemenpan untuk mensosialisasikan itu. Atau ini bergantung kepada respon. Responnya ini bergantung kepada misalnya bagaimana DPRD bisa mengerti bahwasanya anggaran kalau udah fungsional itu sekian, kalau strukturnya hilang sekian gitu. Seperti itu ya. Apa proses politiknya lebih mendominasi atau apa. Tapi ini murni pada efek ya, mengukur efek dampak saja gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bu Dokter, tapi saya juga kepingin tahu reaksi dari Pak Yan. Terima kasih Bu. Berarti pada Pak Tariko, bahkan jawab Pak Yan. Baik, Pak Dr. Hattarido, terima kasih Pak atas saran dan masukan serta bimbingannya. Memang di awal-awal penelitian saya pada saat melakukan observasi awal di BKPSDM, Terus ya, menilai dampaknya dari mana gitu Pak ya. Terakhir ini ada masukan dari Bapak bagaimana mengukurnya melalui indeks RB, indeks korupsi, ataupun indeks sistem merit Pak. Mungkin ini bisa menjadi tambahan data nanti di dalam latar belakang saya Pak. Kemudian di prinsip dasar kebijakan penyetaraan jabatan ini pun saya lagi mencari kajian ya Pak, kajian mendasarnya. Apa sih yang mendasari mengapa kebijakan ini harus lahir? Memang kalau secara sistematika kebijakan ini berawal dari reformasi birokrasi Pak, tetapi sebenarnya ada kajian lebih mendalam mengapa rumusan kebijakan ini bisa lahir. Kemudian mengenai dampak awal kebijakan di Paluta memang belum saya sajikan secara gamblang di latar belakang maupun di perumusan masalah Pak. Tapi nanti saya akan lebih perjelas di bagian pembahasan Pak. Demikian Pak untuk tanggapan yang baru Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. baik, terima kasih. Terakhir ya, Pak Rifai, sudah dicatat semua dari Erika dan Pak Hatariko yang sangat sudah membantu nambah bagaimana penilaian indikator-indikatornya yang akan dinilai, yang jadi dasar juga nanti Bapak wawancara dan teman-teman. Memang di latar belakang seperti yang saya kemarin bilang, Bapak ini apakah terlalu banyak baca atau apa, itu ditumpahkan semua bacaannya. Sementara dalam latar belakang itu yang perlu lihat fenomenanya, ya, fenomena apa yang terjadi, baru itu muncul menjadi saja yang karena bahkan salah, tapi hari ini kan sudah terjawab juga ya, ada perbaikan itu sudah menjadi catat ya, kemudian ada fokus dan sudah nampak jelas dari yang hasil kita diskusi ya, Bapak Rifai mau apa kan gitu, apa yang nampak seperti itu, dan saya hanya bantu saja meluruskan arah-arah. Semua itu semua datang yang dan dipikirkan dialami oleh para mahasiswa. Kemudian saya kira sudah cukup Pak Hattarido. Ada lagi Pak Hattarido?
Satu tambahan lagi, kalau daftar pustaka misalnya kan Pak Robin itu nggak ada di belakang, tapi di dalam pustaka itu banyak disebutkan. Ataukah misalnya Robin itu di dalam salah satu kutipan. Misalnya Robin dalam misalnya Winardi atau apa gitu. Itu mungkin bisa dicermati lagi ya Pak. Yang lain saya pikir sudah bagus. Ya. Daftar pustakanya. Terima kasih. Bu Tunggu. Terima kasih Pak Ridho. Ya, untuk yang lain juga, tolong pedomannya dalam penulisan tesis. Kita punya pedoman penulisan tesis disertasi ya. Jadi itu sangat mulai dari awal, daftar isi, sampai daftar pustaka, sampul, semuanya itu sudah jelas ada di situ tertera. Jadi pedomannya jadi baca. Bagaimana ya? Ini masih banyak juga salah daftar pustakanya, kemudian ada tipu-tipu. Ya. Dan di awal kalimat itu dia langsung ngutip, langsung buat tanda kurung, itu nggak boleh. Jadi ada aturannya juga. Itu teknis ya, tapi mengganggu juga kalau tidak. Ya, Muhammad Rifai. Oke, Bu, saya perbaiki, Bu. Ya. Dan demikian saya kira sudah cukup hari ini seminar total atau kolokvium atas Muhammad Rifai tahun 2021 ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga menyusul Pak Roy, kemudian siapa nih Ejenna ya, Tin dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hatta Ridho yang sudah memberi masukan yang sangat berarti baik perbaikan proposal yang dipakai dan mungkin juga nanti di luar diskusi dengan komisi mungkin bisa juga berdiskusi dengan Pak Hatta Ridho ya Pak Hatta Ridho ya. Nah, Pak Hatta Ridho banyak berkecimpung di dalam soal birokrasi. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Hatta Ridho. Terima kasih Bu Dokter. Ya, selamat ya Pak Yan. Ya, terima kasih Yang Pak. lain saya pikir bisa lah wisuda semua tahun ini. Ya, terima kasih teman-teman. baik. Ya, Bang Edison. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Roy wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin aja. Selamat ya. Selamat kali masuk Boleh terlambat, Pak. ini juga tadi. Selamat Bang ya. Selamat Enanya. Selamat Pak Aden juga.